Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Hal yang pertama yang dilakukan adalah harus memiliki datanya terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa di sini saya menggunakan data nilai ujian statistik. Lalu selanjutnya adalah kita harus mengetahui dulu banyaknya data dengan menggunakan rumus count A, lalu blok datanya, kemudian pencet enter. Nah, jumlah data yang ada yaitu ada 50 orang. Selanjutnya, kita akan mencari nilai yang terkecil dan yang terbesar. Untuk yang terkecil menggunakan rumus sama dengan min, kemudian blok datanya, lalu pencet enter. Lalu yang terbesarnya menggunakan rumus sama dengan max, kemudian datanya diblok dan pencet enter. Maka hasilnya akan otomatis muncul. Langkah selanjutnya yaitu mencari range-nya dengan menggunakan rumus terbesar dikurang terkecil. Kemudian kita akan menghitung jumlah kelas dengan menggunakan rumus sama dengan 1 plus buka kurung 3,322 dikali log n tutup kurung, lalu pencet enter, maka hasilnya sudah kita dapatkan. Nah, di sini saya menuliskan bintang karena di dalam Excel tanda kali adalah bintang. Selanjutnya adalah menghitung panjang kelas. Rumusnya yaitu sama dengan range dibagi dengan jumlah kelas, lalu pencet enter. Nah, datanya saya rapikan terlebih dahulu ya. Nah, hasilnya 6,64 dan 8,27. Agar tidak bingung, kita bulatkan saja ya. Dan jangan lupa untuk dirapikan lagi. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari intervalnya. Di sini intervalnya kita ambil dari data yang terkecil, yaitu 40. Karena panjang kelasnya 8, maka rumus intervalnya yaitu sama dengan nilai interval 40 ditambah 8 dikurang 1. Selanjutnya, letakkan kursor di bawah nilai 40, lalu kita pencet nilai 47 ditambah 1, lalu pencet enter. Setelah itu, nilai interval 47 kita tarik seperti ini sebanyak 7 kotak, karena jumlah kelasnya itu ada 7. Nah, bagian nilai interval 48-nya kita tarik juga ya. Selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadi kan kita udah mendapatkan interval kelasnya. Lalu kita ketik lagi intervalnya untuk menggabungkan angka-angka yang sudah ada. Lalu kita menggunakan rumus sama dengan concatenate, kemudian pencet nilai 40 yang terdapat di interval pertama, kemudian titik koma, lalu sebagai pemisah kita ketik tanda kutip 2, strip, terus tanda kutip lagi, titik koma, 47, kemudian pencet enter. Setelah hasilnya sudah kita dapatkan, selanjutnya itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya adalah menghitung frekuensinya. Untuk menghitung frekuensinya, kita blok dulu sebanyak 7 kotak. Kemudian kita ketik sama dengan frekuensi, kemudian blok datanya, lalu ketik titik koma, selanjutnya kita blok batas atas interval pertama, kemudian pencet Ctrl Shift Enter. Frekuensi ini untuk membuktikan bahwa jumlah datanya itu sama,
Maka untuk membuktikannya yaitu menggunakan rumus sama dengan sum lalu blok data frekuensinya, maka hasilnya akan sama dengan jumlah data yang ada. Setelah selesai, kemudian kita menghitung frekuensi relatifnya dengan rumus 3 bagi jumlah n dikali 100. Lalu pencet enter. Setelah hasilnya didapatkan, selanjutnya kita tarik ke bawah. Dan jangan lupa untuk dirapikan lagi ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram batang. Pertama-tama kita rapikan dulu, setelah itu kita blok interval dan frekuensi, kita ke menu ke insert dan kita pencet kolom. Setelah itu kita rapikan, kita edit, kita ubah judulnya menjadi diagram nilai ujian statistik. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna yang kita suka. Setelah itu kita rapikan. Dari diagram ini kita bisa melihat bahwa nilai peta yang paling kecil ada 72 sampai 79 dan yang paling banyak adalah 54 sampai ke 71. Yang kita bisa lihat juga nilai mahasiswa di sini lumayan baik, di mana nilai yang tinggi yaitu 80 sampai 87 termasuk banyak. Selanjutnya kita buatkan diagram garis, kita blok menu insert dan kita pencet diagram garis. Setelah muncul kita edit dan kita sesuaikan dan kita rapikan. Dari diagram garis ini kita bisa melihat yang paling kecil adalah nilai 72 dan 79, nilai 40 dan 47 ada 5 orang, nilai 48 sampai ke 55 ada 8 orang, nilai 56 sampai 63 ada 6 orang, dan yang paling banyak 54 ke 71 ada 10 orang, 72 ke 79 yang paling kecil ada 4 orang, 80 dan 87 ada 9 orang, dan 88 ke 95 ada 8 orang. Dari nilai ini kita bisa melihat bahwa nilai ujian mahasiswa termasuk bagus. Orang lebih menyukai diagram batang daripada diagram garis, karena diagram batang dapat lebih mudah menyimpulkan data terendah dan data tertinggi. Walaupun keduanya hampir memiliki fungsi yang sama, yaitu menunjukkan jumlah data yang sudah dihitung. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran pertama kita blok frekuensi relatif, lalu kita pencet insert dan kita pencet ke diagram lingkaran. Setelah itu kita pencet tab diagram lingkaran, kita blok frekuensi relatif dan interval untuk menunjukkan nilai persen dari setiap nilai. Kita bisa melihat di sini bahwa nilai 40 sampai 47 ada 10 orang dan nilai 48 sampai 55 ada 8 orang, ada 12%, dan nilai yang 5 orang tadi ada 10%, yang 40 sampai 47 dan nilai 56 sampai 63 ada 12%, dan yang paling banyak ada 64 sampai 41 ada 20%, dan paling sedikit 72 sampai 79 ada 8%, dan nilai selanjutnya adalah 80 ke 87 ada 18%, dan 88 sampai 95 ada 16%. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.